Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tetap jaga kondisi tubuh dan jaga protokol kesehatan. Jangan lupa menggunakan masker dan sanitizer. Baik, siswa-siswi kelas 12 yang Bapak cintai, dalam video pembelajaran kali ini Bapak akan membahas mengenai ciri-ciri perubahan sosial. Mudah-mudahan dalam proses pembelajaran daring ini tidak mengurangi rasa semangat kita untuk selalu belajar dan belajar. Jangan dijadikan sebagai alasan bahwasanya pandemi ini adalah menjadi alasan kemalasan kalian, tetapi kalian harus bangkit bahwasanya pendidikan, pengajaran itu penting, khususnya untuk kelas 12 demi mencapai masa depan, teruntuk persiapan kalian untuk menuju jenjang lebih tinggi, yaitu dunia perkuliahan nanti. Baik, langsung saja. Ciri-ciri perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak ada masyarakat yang sifatnya statis, dia selalu dinamis, dalam artian bahwasanya masyarakat itu selalu berubah keadaan, baik secara kultur, budaya, dan sebagainya. Nah, di sini ada ciri-ciri mengenai gejala sosial. Tapi sebelumnya Bapak ingin jelaskan apa yang maksud dengan gejala sosial. Nah, kalau dilihat pengertian gejala sosial menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu sebuah keadaan atau perihal ada sesuatu hal yang tidak sesuai. Nah, itu maksud dengan gejala sosial. Ibaratkan kalau kalian pilek batuk, tentu ada tanda-tandanya. Ya, misalnya apa? Sakit tenggorokan, sering bersin, itu adalah tanda-tanda atau indikasi. Nah, itu mengenai gejala. Nah, yang pertama adalah gejala sosial. Ciri-cirinya, tidak ada masyarakat yang statis karena setiap masyarakat mengalami perubahan baik secara lambat maupun secara cepat. Nah, jadi masyarakat di sini tidak ada yang sifatnya statis. Artinya tidak ada masyarakat itu tanpa adanya perubahan. Selalu dia berdinamika, selalu ada yang namanya perubahan, baik secara cepat maupun lambat. Secara cepat dan lambat ini biasanya dikategorikan oleh masyarakat paguyuban maupun masyarakat patembayan, atau terjadi pada masyarakat perkotaan maupun masyarakat perdesaan. Jadi ada perbedaan dinamika antara perubahan cepat maupun perubahan lambat, disesuaikan pada karakter masyarakat sendiri, apakah masyarakat kota maupun masyarakat desa. Yang B, perubahan yang terjadi secara cepat sering menimbulkan disintegrasi yang bersifat sementara karena adanya dalam proses penyelesaian diri. Maksudnya di sini adalah ketika masyarakat tadi dengan masyarakat pertanian, dengan perkembangan zaman beralih ke masyarakat industri, di situ ada gesekan, disintegrasi, artinya ada gejolak mengenai perubahan pada sistem mata pencarian masyarakat itu sendiri, yang tadinya agraris, masyarakat pertanian, menjadi masyarakat industri yang memiliki jam kerja yang jelas. Sedangkan kalau di masyarakat agraris, masyarakat pertanian, dia tidak memiliki jam kerja yang pasti atau yang jelas. Nah, itu maksud dengan disintegrasi. Jadi ada pergeseran nilai, sehingga butuh yang namanya sebuah penyesuaian atau adaptasi. Itu maksudnya. Yang C, perubahan satu lembaga masyarakat akan diikuti perubahan pada lembaga sosial lainnya. Ya, misalnya ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu founding father kita, yaitu Soekarno-Hatta, memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Di situ adalah bagian dari perubahan
yang besar yang sangat luar biasa sehingga bisa merubah tatanan nilai masyarakat itu sendiri. Apa yang terjadi? Maka setiap kelembagaan masyarakat melakukan sebuah perubahan. Ya, terbentuklah yang namanya selain dari lembaga keluarga, lembaga keagamaan, lembaga perbankan, ya, dan lembaga-lembaga yang lain yang disebabkan oleh adanya sebuah perubahan-perubahan besar itu sendiri. Yang D, perubahan sosial terjadi dalam bidang material dan imaterial karena keduanya mempunyai hubungan timbal balik. Artinya perubahan itu bisa berupa fisik maupun non fisik. Contohnya apa? Contohnya misalnya Thomas Alva Edison menemukan penemu lampu listrik. Nah, di situ itu bagian dari perubahan material, kebendaan. Nah, immaterialnya apa? Yaitu perilaku, tingkah lakunya. Biasanya kita menggunakan lampu minyak tanah, obor dan sebagainya. Nah, di situ ada perubahan gaya hidup, ya, style hidup gitu, ya, berupa budaya. Baik, selanjutnya adalah proses perubahan sosial. Jadi perubahan sosial itu adalah butuh waktu, artinya butuh yang namanya proses, tahapan demi tahapan yang harus dilalui oleh dalam konteks yaitu perubahan sosial. Ya. Nah, adapun proses perubahan sosial tersebut terbagi menjadi beberapa macam. Ya, yang pertama atau yang A, difusi. Apa yang maksud dengan difusi? Difusi merupakan suatu proses penyebaran budaya kebudayaan, baik berupa ide-ide, keyakinan serta hasil kebudayaan dari orang-orang pada perorangan yang lain, dari masyarakat ke masyarakat yang lain. Misalnya terhadap penemuan baru. Misalnya tadi Thomas Alva Edison menemukan listrik. Ya, listrik ini ditemukan di Amerika sehingga disebarluaskan oleh negara-negara yang lain, ya, misalnya cengkeh, jagung dan sebagainya yang berasal dari Hindia Belanda atau Portugis ditanam di wilayah Ambon sehingga menyebar luas ke Nusantara. Nah, itu maksud dengan difusi, penyebaran budaya. Nah, maksudnya unsur kebudayaan baru secara difusi ini terbagi menjadi beberapa cara. Di sini ada 3, yaitu hubungan simbiotik. Apa itu hubungan simbiotik? Adalah suatu hubungan di mana terbentuk dari masing-masing kebudayaan hampir tidak berubah. Contohnya pertukaran pelajar antar negara, ya, atau hubungan bilateral antara negara A dengan negara B. Itu maksud dengan hubungan simbiotik. Yang kedua, secara damai atau penetration pacification. Dengan cara ini, unsur-unsur kebudayaan baru masuk ke kebudayaan. Contoh dari perubahan secara damai yaitu mengenai aliran musik saat ini dipengaruhi oleh budaya luar. Unsur-unsur asing diterima dengan tidak sengaja dan tanpa paksaan. Misalnya perpaduan antara musik Melayu dengan musik India sehingga lahirlah sebuah namanya musik dangdut. Yang ketiga adalah peperangan atau kekerasan. Unsur kebudayaan baru dapat dimasukkan secara paksaan ke dalam kebudayaan penerimaannya. Cara seperti ini dapat dilakukan dengan peperangan. Sedangkan yang B, akulturasi. Akulturasi itu artinya perpaduan dua budaya tanpa mempengaruhi budaya aslinya. Atau di situ dikatakan bahwasanya akulturasi merupakan proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan baru dari luar secara lambat dengan tidak menghilangkan sifat khas kepribadian kebudayaan sendiri. Contohnya Candi Borobudur, wujud dari percampuran antara seni asli bangsa Indonesia dengan Hindu-Buddha, atau seni arsitek Masjid Kudus. Yang selanjutnya yang C adalah asimilasi. Apa yang dimaksud dengan asimilasi? Asimilasi merupakan proses penerimaan unsur kebudayaan dari luar yang bercampur dengan unsur kebudayaan lokal menjadi unsur kebudayaan baru yang berbeda. Di sini adalah adanya penyesuaian, titik temu
adaptasi antara masyarakat pendatang maupun dengan masyarakat pribumi. Nah, itu masuk dengan asimilasi. Jadi intinya adalah ada titik temu. Yang D terakhir adalah akomodasi. Apa yang maksud dengan akomodasi? Akomodasi di sini adalah proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan lokal. Contohnya, penerimaan ide demokrasi dan ide tentang hak asasi manusia dari kebudayaan barat. Demikian mengenai penjelasan proses perubahan sosial. Silakan untuk tugas selanjutnya siswa dan siswi membuat per kalimat dari difusi, akulturasi, asimilasi, dan akomodasi. Jadi ada 5 kalimat setiap contoh dari difusi, akulturasi, asimilasi, akomodasi. Jika belum mengerti dan paham, silakan tanyakan langsung di forum Classroom. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak ucapkan.